إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tentunya kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan yang beriman kepada semua yang wajib untuk kita imani, kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan dan kematian untuk dijadikan sebagai ujian bagi mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ahsanu amala itu butuh modal iman, itu butuh senjata iman untuk menggapai ahsanu amala, untuk menggapai sebaik-baik amalannya. Karena itulah agar supaya iman kita bisa istiqamah, agar supaya iman kita bisa tetap tegar menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan ini, agar supaya iman selalu tertancap kuat dalam sanubari kita, tidak goyah dan tidak kokoh meskipun ujian datang bertubi-tubi menghadapi kita. Kita harus mengetahui bahwasanya di antara sebab agar kokohnya iman, kita membaca janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat janji-janji Allah yang Allah berikan dalam Al-Qur'an begitu banyak. Tidak cukup untuk disampaikan sekali, dua kali atau tiga kali khutbah Jumat. Karena begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Dan tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Karena sebenar-benarnya pembicaraan adalah pembicaraan Allah. Sebenar-benarnya ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenar-benarnya berita
adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk mengkokohkan iman kita, kita perlu mengetahui apa janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di atas dunia ini, maka siapa yang memegang iman, istiqomah di atas iman, walaupun ujian datang bertubi-tubi, ujian datang terus silih berganti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka karena iman dengan kehidupan yang baik. Arti kehidupan yang baik di sini adalah Allah selamatkan dia dari kerugian. Allah selamatkan dia dari kehinaan. Allah muliakan dia dengan iman, walaupun mungkin ia tidak memiliki dunia sebagaimana umumnya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam kondisi iman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang memandang dirinya termasuk orang-orang yang mungkin dipandang manusia yang paling belakang sendiri, ucapannya tidak didengar, idenya tidak diterima, tatkala ia datang kepada manusia selalu ditolak. Mungkin dari sisi dunia ia tidak diterima oleh manusia, tapi karena iman yang jujur, karena iman yang kokoh, karena ketulusan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya dengan ia diberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Selain daripada itu, dalam ayat itu Allah memberikan janji, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh yang didasari iman, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang ada di atas dunia ini. Subhanallah. Jangan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kehidupan yang baik yang Allah telah janjikan? Allah perinci dalam ayat-ayat yang lain. Allah selamatkan orang yang beriman dari kerugian di saat semua manusia berada dalam kerugian. Bukankah kita sudah hafal suratul Asr yang mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Allah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal saleh. Allah selamatkan mereka dari kerugian di dunia ini, kerugian yang mana manusia banyak merasakan kerugian itu karena hanyut dengan dunia, karena hanyut dengan fitnah-fitnah dunia. Karena memang dunia itu disifati oleh Nabi hulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau, sehingga banyak manusia terlena dengannya. Hanya orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan dari kerugian, karena banyak manusia telah hanyut dengan dunia yang. Jangan memalkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bentuk kehidupan yang baik yang Allah janjikan adalah Allah selamatkan dari kehinaan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan mereka pada kondisi yang paling rendah, paling hina, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di dalam kehidupan dunia ini? Kalau tidak kehidupan yang nyaman yang itu Allah berikan kepada mereka. Bukan karena dunia yang banyak,
bukan karena jabatan yang tinggi. Begitu banyak orang yang diberikan dunia, mereka justru lalai terhadap akhirat, lalai terhadap Allah, lalai terhadap tugas ia sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Tatkala manusia diberikan jabatan yang tinggi, ia semakin sombong. Ia semena-mena menggunakan jabatannya untuk menindas yang di bawah. Banyak orang yang lalai. Karena itulah hayatan thayyibah, itulah yang kita cari. Kehidupan yang diselamatkan oleh kehidupan yang Allah berikan, selamat dari kehinaan dan selamat dari kerugian. Bentuk kehidupan yang baik lainnya adalah Allah berikan keamanan. Allah gantikan perasaan takut menjadi aman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la istakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, yaitu Allah akan berikan mereka kekuasaan sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan mengkokohkan agama yang Allah ridhoi buat mereka, dan Allah akan mengganti perasaan takut, khawatir yang ada pada mereka dalam kehidupan ini menjadi rasa aman, keamanan. Karena apa? Sandarannya kepada Zat yang senantiasa menolong hamba-hambanya. Karena sandarannya kepada Zat yang maha kuat, karena sandarannya kepada Zat yang maha kaya. Ia tidak berharap kepada manusia, yang ia harap kepada Zat yang maha kaya. Yang ia harapkan hanya Zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Sandarannya kepada Allah yang memberikan kesembuhan tatkala ia sakit, yang memberikan kecukupan tatkala ia merasa kekurangan, yang memberikan kelapangan di saat ia merasa kesempitan dalam hidupnya, sehingga hatinya terasa lapang, sehingga hidupnya pun akan terasa tenang, karena Allah telah menjamin hal itu kepada orang-orang yang beriman. Dan yang lebih penting lagi, janji Allah kepada mereka di akhirat, Allah sediakan surga buat orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang berhak untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang Islam, jiwa yang pasrah, jiwa yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Yang tidak beriman, Allah haramkan bagi mereka masuk surga. Allah halangi mereka untuk menikmati surga, dan inilah kenikmatan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Inilah rumah yang sebenarnya yang mereka akan kembali kepadanya, rumah yang telah Allah bangunkan buat mereka dalam surga. Inilah cita-cita tertinggi bagi setiap orang beriman, bukan rumah yang ada di dunia, bukan kenikmatan yang ada di dunia, karena kenikmatan dunia semuanya semu yang akan ditinggal tatkala kematian itu datang. Yang ia kejar adalah kenikmatan akhirat. Yang dia kejar adalah istana yang telah Allah bangun, yang Allah khususkan bagi orang-orang beriman. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi jamaah, ukuran kesuksesan seorang mukmin tidak dinilai dari kesuksesan di dunia, tapi tatkala ia berhasil menapakkan kakinya di depan pintu surga, itulah kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang sebenarnya, yang itu diimpi-impikan oleh setiap orang mukmin. Oleh karena itulah, jadikan dunia sebagai wasilah, jadikan dunia ini sebagai sarana untuk menggapai kehidupan akhirat. Jadikan kehidupan ini sebagai ladang, sawah ladang kita, untuk kita bercocok tanam yang kelak hasilnya kita panen di akhirat berupa istana dan semua kenikmatan yang ada dalam surga.
maka landasi iman dalam kehidupan ini. Apapun musibah, apapun ujian yang datang, iman harus selalu kita tancapkan dalam hati, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita selalu dihidupkan di atas iman, dimatikan di atas iman, dibangkitkan bersama orang beriman dan masuk surga karena iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.